Memulai bisnis online memang tidak mudah, tapi bukan suatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Di video kali ini, kamu akan mendapatkan panduan lengkap cara memulai bisnis online dari nol, mulai dari menentukan produk apa yang akan dijual, hingga memasarkan produk tersebut. Nah, kira-kira gimana sih cara memulainya? Kayaknya ada 9 langkah utama dalam memulai dan belajar bisnis online bagi pemula. Yang pertama, temukan masalah yang sedang dihadapi pasar. Yang kedua, lakukan riset pasar. Yang ketiga, lakukan analisis kompetitor. Yang keempat, cari model bisnis yang sesuai. Kemudian yang kelima, tentukan target pasar yang pas untuk model bisnis yang kamu pilih. Kemudian, buat produk dan jangan lupa untuk buat website resminya. Yang kedelapan, pasarkan produk dengan strategi yang tepat. Dan yang terakhir, pertahankan pelanggan yang setia. Begini satu persatu penjelasan lengkapnya. Yang pertama, temukan masalah yang dihadapi pasar. Ketika kalian akan memulai bisnis online, bisnis apapun itu, yang pertama harus kalian pikirkan adalah apakah produk kamu itu dibutuhkan oleh pasar dan apakah produk kamu bisa menyelesaikan masalah para konsumen. Untuk mengetahuinya, coba lakukan cara berikut ini. Yang pertama, kalian harus mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi para konsumen kalian. Ada ratusan bahkan ribuan masalah yang dihadapi oleh konsumen. Coba lakukan observasi pasar dan cari tahu apa sih masalah yang benar-benar dihadapi oleh banyak konsumen Anda. Yang kedua, cari bisnis opportunity di mana saja. Poin pentingnya, kalian jangan terpaku pada asumsi diri kalian sendiri. Yang terpenting, kalian bisa melakukan observasi di internet, di marketplace, media sosial, forum review, bahkan di grup-grup Facebook. Yang ketiga, pilih masalah dengan potensi bisnis. Tidak semua masalah mempunyai potensi bisnis, jadi di list kalian coret masalah-masalah yang sekiranya nggak punya potensi. Dan pilih satu masalah yang paling punya potensi bisnis dan hadirkanlah solusinya. Hal yang kedua yang harus kamu lakukan adalah melakukan riset pasar. Setelah kamu memilih masalah yang punya potensi bisnis, kamu harus melakukan riset terlebih dahulu. Karena kita nggak bisa memulai suatu bisnis hanya dengan asumsi pribadi saja. Hal termudah dan tercepat yang bisa kamu lakukan untuk melakukan riset adalah melalui mesin pencarian online atau search engine. Yang pertama adalah riset keyword. Jadi kamu bisa tahu apa yang dicari orang untuk masalah yang mereka hadapi di mesin pencarian. Dari hasil pencarian tersebut, kamu bisa menemukan solusi dari masalah yang dicari oleh calon konsumen kamu. Selain itu, kamu juga bisa mengecek di tools-tools riset keyword seperti Google Trends, Ubersuggest, SEMrush, juga Ahrefs. Poin yang bisa kalian dapatkan diantaranya adalah tren pencarian, kemudian kata kunci apa yang terkait. Lalu, kalian juga bisa tahu seberapa besar volume pencarian serta lokasi asal pencariannya. Yang kedua, kamu juga bisa cek apa yang sedang tren di sosial media. Yang ketiga, bergabunglah ke forum. Konsumen biasanya punya forum-forum atau grup tersendiri yang membahas tentang produk apa yang mereka konsumsi atau gunakan. Nah, coba masuk ke forum-forum tersebut dan lihat apakah ada peluang pasar serta apa yang sebenarnya konsumen butuhkan. Yang ketiga, lakukan analisis terhadap kompetitor kalian. Kalau kalian pengen mengalahkan kompetitor, maka kalian harus tahu dulu seperti apa kompetitor yang kalian hadapi. Seperti kelebihan mereka apa, bagaimana cara mereka mendekati konsumen, serta seperti apa kelemahannya. Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang paling mudah dilakukan ketika kalian ingin menganalisis kompetitor. Yang pertama, kunjungi website kompetitor. Kunjungi website mereka dan perhatikan setiap detailnya. Misalnya seperti, apa foto produk mereka, bagaimana mereka menampilkan produk dan detailnya. Kemudian pelajari juga metode pembayaran apa saja yang mereka tawarkan, hingga metode pengiriman barang yang mereka sediakan. Yang kedua, kunjungi media sosial kompetitor. Selain website resmi, Anda juga perlu menganalisis media sosial milik kompetitor. Perhatikan beberapa hal berikut ini. Seperti apa media sosial yang mereka gunakan? Seberapa aktif mereka memposting di sosial media? Apakah mereka responsif terhadap komentar pelanggan di media sosial? Seperti apa konsep postingan mereka di media sosial? Apakah mereka memanfaatkan influencer di media sosial? Dan jika iya, siapa influencernya? Yang ketiga, cari review kompetitor. Menganalisis website dan media sosial kompetitor saja tidak cukup. Anda juga perlu mengecek review dari pelanggan mereka. Dari review produk, Anda bisa mendapatkan informasi penting mengenai kelebihan dan kekurangan kompetitor langsung dari pelanggan. Yang terakhir,
Bandingkan harga kompetitor. Harga masih menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan konsumen ketika membeli suatu produk. Anda harus membandingkan harga produk dari semua kompetitor Anda. Berapa harga rata-rata produk yang sama di pasaran, hingga angka berapa konsumen rela mengeluarkan uangnya untuk membeli produk tersebut. Yang keempat, cari model bisnis. Riset kamu tidak terhenti hanya sampai di target pelanggan dan target produk yang akan dijual. Tapi kamu juga harus menentukan model bisnis mana yang sekiranya paling menguntungkan. Pikirkan secara matang model mana yang kamu pilih. Kamu bisa menjadi reseller, atau mencoba dropship, program afiliasi, atau langsung stok barang. Yang kelima, tentukan target pasar. Dengan mempunyai target pasar yang spesifik, kamu bisa mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, Anda jadi akan lebih mudah dalam menyusun strategi marketing. Pertama, kelompokkan target pasar. Kedua, buat buyer persona yang spesifik. Tujuannya agar Anda bisa lebih fokus untuk menguasai target pasar tersebut. Selain itu, Anda juga bisa lebih mudah untuk menyusun strategi marketing yang sesuai dengan target pasar. Yang keenam, buat produk. Jika kalian akan menjual produk yang memerlukan proses produksi, kini saatnya kalian untuk membuat produk terlebih dahulu. Berdasarkan riset pasar, analisis kompetitor, serta penentuan target pasar, kamu bisa memilih bahan baku yang paling sesuai untuk produk yang akan kamu produksi. Nah, selanjutnya kalian juga perlu tahu apakah pasar yang kalian targetkan lebih mementingkan kualitas dibanding harga atau harga dibanding kualitas. Nah, dengan mengetahui hal tersebut, kita bisa menekan harga dari produk yang akan kita produksi. Yang ketujuh, membuat website. Membuat website untuk bisnis online sekarang sangat mudah. Kamu nggak perlu bisa programming ataupun coding untuk bisa bikin website. Nah, gimana caranya? Cukup menggunakan WordPress. Kita udah punya artikel dan video panduan yang bisa kamu akses di kolom deskripsi di bawah. Jadi cek ya. 8. Pasarkan produk dengan strategi yang tepat. Pemasaran bisnis online tidak bisa asal-asalan. Kamu memerlukan strategi yang tepat untuk memasarkan bisnis online kepada target market yang tepat dengan pesan marketing yang sesuai. Berikut beberapa strategi yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, manfaatkan Google Businessku. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendaftarkan bisnis online di Google Businessku. Google Businessku adalah fitur untuk pemilik bisnis yang berguna untuk mempermudah calon konsumen untuk mengetahui informasi lengkap tentang bisnisnya. Dari mulai nama bisnis, alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, alamat email perusahaan, jam operasional, website perusahaan, foto kantor, hingga review. Yang kedua, optimasi SEO. Agar mudah ditemukan oleh calon pelanggan di Google, website bisnis online Anda harus berada di halaman pertama hasil pencarian. Lalu bagaimana caranya agar website Anda muncul di halaman pertama hasil pencarian Google? Caranya adalah dengan optimasi SEO. Anda bisa mempelajari langkah optimasi SEO yang sudah kami siapkan di kolom deskripsi di bawah. Jadi cek ya. Yang ketiga, maksimalkan media sosial. Wajib bagi pemilik bisnis online untuk memanfaatkan media sosial sebagai kanal marketing. Mengingat masyarakat Indonesia memang merupakan masyarakat yang aktif di jejaring sosial. Namun, Anda tidak bisa sembarangan menggunakan media sosial untuk bisnis online. Pastikan Anda sudah memiliki strateginya ya. Yang kesembilan, pertahankan pelanggan setia. Kita tahu kita harus menarget selalu pelanggan baru, tapi jangan lupa kita harus mempertahankan pelanggan yang lama. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mempertahankan pelanggan setia Anda. Yang pertama, dedikasikan customer support untuk pelanggan. Jika Anda tak mampu menangani keluhan pelanggan, bersiaplah untuk kehilangan para pelanggan setia. Maka dari itu, Anda baiknya menginvestasikan customer support untuk brand Anda. Yang kedua, loyalty card. Loyalty card adalah salah satu cara untuk mengajak pelanggan untuk terus membeli dan menggunakan sebuah brand. Sistem loyalty card pada umumnya memberikan poin tertentu yang ditabung hingga nilai tertentu. Kemudian pelanggan akan mendapatkan hadiah atau produk gratis. Yang ketiga, email marketing. Tak semua pelanggan mengikuti media sosial sebuah brand. Mereka juga belum tentu mengecek website atau marketplace brand Anda. Komunikasi lewat email atau email marketing merupakan cara yang efektif dan personal. Dengan cara ini, Anda bisa mempromosikan produk-produk terbaru ke segmen pelanggan yang spesifik. Nah, gimana? Sekarang kalian udah bisa kan cara memulai bisnis online dari nol? Semoga penjelasan di atas bisa menjadi bahan belajar kalian untuk memulai bisnis online dari nol.
Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan ataupun saran, jangan lupa untuk tinggalin di kolom komentar di bawah.